Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Perkenalkan kami dari Kode Batam, jurusan manajemen bisnis, prodi akuntansi manajemen aplikasi. Spesifiknya kami dari kelompok 6. Kami di sini ingin memberikan informasi urusan perpajakan, khususnya mengenai UMKM Bu. Itu saya Ibu. Tujuan kami datang adalah ingin memberikan sosialisasi singkat Bu, dan Ibu lebih paham dan lebih siap dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mudah. Semoga yang kami sampaikan nanti bisa membantu Ibu ke depannya. Izin bertanya Bu, untuk UMKM-nya itu sudah berapa tahun ya Bu berjalannya? Oh 2019 ya Bu. Kalau untuk omset UMKM-nya itu bisa mencapai berapa ya Bu? Apa 500 juta? Enggak sampai. 2019 saya nggak ada hasil karena merintis saya. Jadi untuk setahunnya itu berapa Bu? Mungkin omset sekitar 1 tahun ya. Kalau 35 lah, 35 berarti udah 1 tahun 400. Untuk omsetnya berarti 420 juta ya Bu ya? Itu 1 tahun ya. Tapi itu kotor ya. Belum karyawan, sewa tinggi, belum semua kayak kebutuhan lah maksudnya kan. Per bulannya. Terus tanya apakah Ibu punya saya? Enggak ada. Aku nggak punya. Nah, kalau Ibu belum punya NPWP, Ibu segera buat NPWP di KPP terdekat. Oke, kan tadi kami bilang bahwasanya pengen sosialisasi nih sebenarnya UMKM tuh bayar pajaknya gimana dan apakah semua UMKM tuh harus bayar pajak dengan tarif berapa persen sih sebenarnya gitu Bu. Jadi di sini saya bakal langsung tahu lah ke Ibu, bakal sosialisasi ke Ibu. Nah, jadi mungkin ada beberapa pemberlakuan Ibu untuk bayar pajak UMKM. Nah, mungkin kalau misalnya omset Ibu tuh di tahun sebelumnya 4,8 M dan juga Ibu tuh termasuk ke dalam PP 55 tahun 2022. PP itu peraturan pemerintah. Nah, Ibu bisa dikenakan tarif 0,5%. Tapi itu tuh tarifnya final Bu. Terus juga Ibu itu ada dapat fasilitas, misalnya nih Ibu kan tadi bilang kalau misalnya omset Ibu 420 juta. Nah itu sebenarnya tidak termasuk Ibu harus bayar pajak. Kenapa? Ibu bisa bayar pajak kalau misalnya penghasilan itu di atas 500 juta dalam setahun, dan itu kumulatif Bu. Terus juga kalau misalnya Ibu dikecualikan dari PP 22 tahun 2025, nah Ibu itu harus melakukan pembukuan gitu. Terus juga Ibu bisa menggunakan fasilitas yang di atas 500 juta harus bayar itu selama 7 tahun Bu. Kalau misalnya lewat dari 7 tahun, itu tuh untuk UMKM dia 7 tahun, nanti PT, CV, koperasi itu beda lagi. Nah nanti kalau misalnya udah lewat dari 7 tahun, Ibu tuh bisa menggunakan tarif progresif sesuai dengan undang-undang harmonisasi perpajakan seperti itu. Jadi Ibu bisa menggunakan tarif progresif, itu tuh nanti ada lapisannya Bu, Ibu bayar tarifnya itu 5% ke atas gitu, nanti Bu sampai dengan 30% seperti itu. Terus juga kalau misalnya udah selesai nih 7 tahun nih Bu, udah 7 tahun Ibu nggak mau tarif HPP, Ibu bisa menggunakan NPPN atau norma, yang dimana NPPN atau norma itu ada klasifikasi nanti UMKM Ibu jenis usahanya apa. Terus juga Ibu di daerah Batam nanti kena tarif berapa, 5% kah, 10% kah, atau 15%. Jadi seperti itu Bu pemberlakuan pajak untuk UMKM. Bu, saya sini akan menjelaskan tentang pembayaran pajak melalui Cortex. Pertama itu kita harus mengakses sistem Cortex yang dapat diakses di cortexdjp.go.id. Lalu kita masuk ke aplikasinya dan memilih menu pembayaran. Lalu kita pilih layanan mandiri kode billing untuk membuat kode billingnya secara manual. Lalu yang kedua, kita verifikasi identitas. Kita harus memastikan datanya dalam sistem ini sudah sesuai dan benar. Lalu yang ketiga, kita memilih kode pajak dan periode pajaknya. Dan yang keempat, tentukan jumlah dan unduh kode billing. Lalu masukkan nominal PPh final untuk UMKM yang akan disetor. Lalu klik unduh kode billing untuk mendapatkan kode pembayaran pajak. Terakhir ada masa berlaku kode billingnya Ibu, yaitu sekitar 7 hari sejak tanggal pembuatan. Web Cortex-nya seperti ini Bu. Dapat diakses di Google di cortexdjp.go.id. Bapak Ibu, tadi itu informasi sedikit dari kami terkait pajak UMKM, terkait termasuk misalnya cara membayar pajak melalui Cortex tadi Bu. Apabila masih ada yang ditanyakan, Bu boleh menghubungi kami atau bisa datang langsung ke KPP terdekat. Terima kasih atas waktunya Bu, semoga usaha Ibu makin sukses. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.